Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayatnya ke-14 sampai dengan 21. Yohanes 3 ayatnya ke-14 sampai dengan 21. Begini firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan jahat mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang mau memperdengarkan dan mau mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Kita awali dari kata Hosiana, teman-teman. Hosiana itu adalah sebuah ungkapan kata dalam mempengaruhi kata atau memasuki masa-masa yang dimana adalah masa dalam memasuki penderitaan Yesus Kristus. Nah, sekarang ini kita akan sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Lihat pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, kitab Yohanes. Sebelum kita menjauh tentang apa yang akan kita bahas dalam pemberitaan firman Tuhan ini, tema yang pada hari ini bisa kita angkat pada minggu ini adalah percaya dan selamat. Sekali lagi, percaya dan selamat. Kata percaya itu adalah suatu kata yang berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu believe. Believe itu artinya percaya. Percaya kepada seseorang, percaya kepada Tuhan, percaya kepada sesuatu hal. Dan kata selamat itu adalah suatu ungkapan kata yang mengungkapkan kepada kita agar supaya berada di jalan itu bisa selamat sampai di tujuan, agar kita bisa sampai di tempat sampai di tujuan saja, tetapi mengungkapkan kata karena perasaan senang. Selamat atasnya kamu sudah mendapatkan gelar ini, selamat sudah lulus, dan sebagainya. Nah, jadi percaya dan selamat itu diungkapkan dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini adalah kepada Tuhan kita sendiri. Pemberitaan firman Tuhan kita ini berbicara bahwasannya adalah tentang bagaimana manusia bisa percaya kepada Tuhan. Pada sesungguhnya, pada ayat 16, Yohanes 3 ayat 16 adalah suatu ungkapan firman Tuhan, kata yang paling tersohor, paling yang mudah diingat oleh setiap kaum umat muda Kristen. Siapa di sini yang tidak ingat atau tidak hafal dalam Yohanes 3 ayat 16? Oh, itu harus dipelajari dan harus dimanfaatkan dan harus dihafal. Karena Yohanes 3 ayat 16 ini kan dikatakan bahwasanya kan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya kepadanya tidak memperoleh hidup yang binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Begitu kan? Nah, Tuhan Allah Bapa kita mengirimkan anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi. Allah atau Tuhan kita datang kepada dunia ini untuk membawa manusia ke dalam keselamatan. Menjadi suatu ungkapan kata adalah seperti ini: if you believe in your God, if you believe in God, you will be made safe. Sekali lagi, if you believe in God, you will make safe.
you will be safe. Sorry. Jadi sekali lagi saya katakan, if you believe in God, you will make a safe. Iya, Sarah. Jadi ya artinya adalah antara lain ada seperti jika kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu akan selamat. Jadi jika kamu di sini adalah if you. Itu kan terserah kamu. Kamu mau percaya kepada Tuhan atau enggak, terserah kamu. Tetapi di sini Tuhan mengajak kepada kita. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita sendiri? Apakah kamu sungguh-sungguh kalau kita percaya kepada Tuhan maka kamu akan selamat? Ya tentu saja pasti jawabannya selamat. Jadi dari perkataan yang dalam bahasa Inggris yang saya katakan tadi, jika kita balikkan, if you not believe in God, you will be not safe. Jika kamu tidak percaya kepada Tuhan, maka kamu tidak akan selamat. Begitu. Maaf kalau bahasa Inggris saya belepotan ya. Nah, terus kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan, maka kamu akan tidak selamat. Tuhan itu tidak senang kalau ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Tuhan itu tidak senang kalau ada manusia yang mempercayai Allah lain selain Bapa kita. Ingat, masa-masa penderitaan Tuhan, dan kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Tuhan atau Allah Bapa kita itu mengaruniakan anaknya untuk mengirimkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada dunia kita. Itu bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk menyelamatkan kita yang datangnya daripada belenggu dosa, yang masih di dalam kegelapan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita supaya kita hidup di dalam terang. Begitu. Tuhan tidak mau kalau ada manusia yang tinggal di dalam kegelapan. Tetapi Tuhan tidak akan memberi kesempatan kalau engkau hidup di dalam kegelapan, engkau berbuat jahat kepada banyak orang, Tuhan tidak akan memberikan ampun. Kecuali kamu melakukan kejahatan, tetapi kamu sadar bahwa kejahatan itu adalah hal yang sangat fatality, dan terus kamu bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kamu keselamatan. Tetapi kalau kamu berbuat kejahatan dan tidak mau mengakui kesalahanmu kepada Tuhan, itu sama saja kamu berada di dalam kegelapan. Jadi kan ada sebuah istilah yang mengatakan lightning in the darkness, jadi bercahaya di dalam kegelapan. Apakah kamu seperti itu? Lightning in the dark atau light in the darkness. Nah, begitu suatu ungkapan katanya. Nah, jika kita bercahaya di dalam kegelapan, maka orang-orang itu akan datang. Seperti dalam suatu tema yang pernah saya ceritakan kepada teman-teman semua, mungkin kepada teman-teman saya yang ada berada di lingkungan kampus saya, yang mengatakan seperti ini, bangkit menjadi terang. Suatu tema yang sangat-sangat very simple, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan dalam diri kita sendiri. Rise to the light. Bagaimana kita bisa bangkit untuk menjadi seorang yang benar-benar terang di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, makanya kan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita semua. Apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita mau benar-benar tulus dan mau benar-benar menyatakan bahwasanya kita hanya percaya kepada Tuhan kita saja. Kalau kamu percaya, maka kamu akan selamat. Sekali lagi saya ulangi, kalau kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan selamat. Jika kamu tidak mau selamat, tidak usah percaya kepada Tuhanmu itu sendiri. Ya sama saja kamu menyembah hal duniawi ini, bukan hal rohani. Sesungguhnya saudara-saudara yang sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia terjerumus terkadang sekali itu ada ke dalamnya namanya dunia. Mereka terpancing paut untuk melakukan hal-hal duniawi. Mereka tidak peduli kalau mereka melakukan dosa. Mereka itu tidak akan hidupnya akan berarti kayak seperti hidup dalam kegelapan itu enak. Siapa bilang hidup di dalam kegelapan itu enak? Ayo, yang mengatakan kalau ada orang yang mengatakan hidup di dalam kegelapan itu menyenangkan, pertanyakan dirimu. Apakah kamu sehat? Apakah kamu baik? Pertanyakanlah dirimu. Kalau kamu mengatakan jika hidup dalam kegelapan itu sehat atau baik, itu berarti kamu orang yang tidak normal. Tetapi ketika kamu mengatakan seperti ini, jika saya hidup di dalam terang, maka hidup saya akan lebih diselamatkan oleh Tuhan. Jika saya hidup dalam terang, maka hidup saya akan diselamatkan oleh Tuhan. Itu adalah manusia yang benar-benar normal di hadapan Tuhan. Untuk itu,
sudah memasuki masa prapaskah yang keempat, Tuhan mengajak kepada kita agar tinggalkanlah hal-hal kegelapan di dalam dunia ini. Tinggalkanlah hal-hal kejahatan dan dosa di dalam dunia ini. Mari kita refleksikan dalam diri kita masing-masing betapa baiknya Tuhan kita itu, betapa baiknya Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal itu untuk membebaskan kita, menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dan senantiasa selalu Tuhan akan senantiasa menjadikan kita anak-anak yang rajin, anak-anak yang taat kepada Tuhan, anak-anak yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, dalam penutup pemberitaan firman Tuhan ini, if you believe in God, you will make safe. Sekali lagi, if you believe in God, you will be safe, gitu. Jadi make-nya itu nggak ada. Jadi if you believe in God, you will be safe. Jadi justrunya kalau kamu mau mengikuti kata-kata itu, berarti kamu akan selamat. Tetapi kalau kamu tidak mau mengikuti kata-kata ini, berarti kamu adalah suatu ungkapan kata yang sekali lagi saya katakan adalah, if you not believe in God, you will be not safe. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan sejauh ini. Semoga kita bisa disadarkan oleh pemberitaan firman Tuhan pada kali ini. Begitu besarnya kuasa Allah kepada kita. Tuhan akan senantiasa selalu melindungi dan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki masa prapaskah, Minggu Prapaskah yang keempat. Dan masih kita mengalami atau merefleksikanlah masa-masa penderitaan Tuhan di dalam hidup kita. Hiduplah di dalam terang Tuhan, hiduplah di dalam kasih-Nya, dan jangan lagi berbuat dosa di hadapan Tuhan. Amin.